kita akan belajar memerankan peran, bermain peran dalam kisah pohon besar yang sombong yang berada, atau kisah tersebut telah kalian baca sebelumnya di PB 4. Nah, mengulang sedikit, dalam kisah tersebut terdapat sebuah pohon besar di pinggir hutan, yang mana ia adalah satu-satunya pohon yang masih bertahan selama bertahun-tahun. Ia mempunyai daun yang rindang dan juga akar yang sangat kuat. Adapun pohon-pohon yang lain, mereka mati karena kekeringan ataupun mati karena tertiup badai topan, angin topan. Nah, karena ia satu-satunya pohon yang bertahan, maka karena hal tersebut ia menjadi berubah watak, berubah karakter menjadi pohon yang sombong. Nah, dalam kisah tersebut ada pohon kenari yang meminta bantuan dan juga si kancil yang meminta bantuan terhadap si pohon yang sombong tersebut. Cuma dalam kisah tersebut si pohon tidak mau memberikan bantuan baik kepada burung kenari ataupun kepada si kancil. Ia tidak mempunyai rasa iba sedikit pun. Nah, karena yang seharusnya dalam pembelajaran kali ini kita harus dalam bermain peran itu harus ada beberapa kelompok anak, beberapa anak dalam memerankan peran tersebut. Karena dalam situasi pembelajaran daring seperti ini, mungkin tugasnya adalah coba kalian perankan satu tokoh dalam cerita tersebut. Kalian bisa melihat di halaman 28 yang mana ada percakapan burung kenari dengan pohon besar, ataupun kancil dengan pohon besar, ataupun kancil dengan ulat, dan ada juga pohon besar dengan ulat. Nah, kalian tinggal memilih salah satu di antara tokoh-tokoh tersebut dengan memerankan peran di kisah pohon besar yang sombong dengan teks percakapannya di halaman 28. Adapun untuk pelajaran PKN-nya, dalam kisah tersebut ada karakter tokoh yang mempunyai sifat yang baik, ada pula karakter yang mempunyai sifat yang tidak baik. Nah, siapakah yang mempunyai sifat baik? Lantas apa yang menjadi karakternya? Apa karakter dari sifat baik tersebut? Misalkan contoh, pohon yang sombong. Pohon yang sombong. Nah, berarti sudah jelas si pohon tersebut mempunyai watak atau karakter sombong. Nah, ini adalah perbuatan atau watak yang jelek. Sedangkan dalam kisah tersebut bagaimana watak si kancil dan juga si burung kenari, juga ada watak ulat. Maka kalian tuliskan dalam dongeng tersebut watak karakter dengan mengisi di PB 5 halaman berapa ya? Lupa lagi Bapak. Di halaman ini 34. Nah, di halaman 34. Nah, di sana kalian menuliskan bagaimana watak karakter dari masing-masing tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian untuk pembelajaran matematika, di sini kalian mungkin sebelumnya juga sudah memahami penjumlahan, tapi dengan teknik penukaran. Nah, penjumlahan dengan memakai teknik penukaran. Misalkan di sini yang menjadi contohnya adalah jika di suatu sekolah terdapat kelas pagi dan juga kelas siang, maka kalaulah kelas pagi berjumlah 144 ditambah kelas
siang. Nah, ditambah kelas siang yang berjumlah 132. Maka penjumlahan dengan teknik penurunan tinggal dijumlahkan saja. Berarti di sekolah tersebut jumlah murid seluruhnya berapa? Di antaranya kalau kita jumlahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6, 4 ditambah 3 7, 1 ditambah 1 2. Berarti di sekolah tersebut kelas pagi ditambah kelas siang jumlah muridnya ada 276. Teknik penukaran yang disebut dengan penjumlahan dengan memakai teknik penukaran, kalaulah kelas siang itu ditukar. Sekarang kelas siang berjumlah 144, kelas pagi berjumlah 132. Apakah hasilnya akan tetap sama? Pasti akan sama. Meskipun dalam pengerjaannya 144 ditambah 132 dengan memakai teknik penukaran dibalikan